Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Yang berangkat ke sebuah festival kelas internasional Berlin International Film Festival. Saya nggak akan berpanjang lebar. Saya akan langsung saja memanggil Kamila Andini, sutradara dan penulis. Silakan ke depan. Kemudian ada Iva Ispansyah selaku film. Kemudian ada Gita Farah selaku produser film juga. Ada Teh Jais Darga selaku eksekutif produser film. Dan para pemain yang sudah hadir hari ini ada Happy Salma, ada Laura Basuki, ada Ibnu Jamil, dan ada Arawinda Kirana. Ini kalau teman-teman mungkin kayak merasa, aduh jauh banget di bagian belakang nih, nggak kelihatan apa-apa, tenang. Karena nanti semuanya bakal dihampiri oleh mereka ya. Jadi kita hari ini agak beda, lebih kasual, lebih intim, jadi banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan. Tapi saya mau ngasih introduksi dulu. Jadi setelah tahun sebelumnya sukses dengan film Uni, Four Colors Films kembali memproduksi film panjang karya Kamila Andini yang kali ini berjudul Before Now and Then. Judul internasionalnya dan judul nasionalnya Nana. Film ini diadaptasi dari salah satu bab di novel Jais Darga Namaku karya Ahmad Imran. Film Before Now and Then Nana berhasil lolos dan terseleksi dalam program kompetisi utama yang merupakan program inti dari Festival Berlin International Film Festival. Boleh tepuk tangannya. Jadi ada total 18 film terpilih, baik dari sutradara yang telah mapan maupun dari sutradara muda yang naik daun. Semuanya akan berkompetisi untuk memperebutkan penghargaan Golden Bear dan Silver Bear. Saya kasih sedikit aja ya, bahwa Berlin ini bisa dilihat udah tahun ke-72, ini tuh salah satu festival paling bergengsi di dunia, bukan hanya ke luar negeri, tapi ini salah satu festival yang paling diperhitungkan untuk sinema dunia. Jadi kita bisa terasa ya bangganya film Before Now and Then Nana masuk kompetisi. Nantinya delegasi dari tim film Nana akan bertolak ke Berlinale pada tanggal 8 Februari dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian ada Amel Spot, Deltomed, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Goodrich Suites Art Hotel Portfolio yang sudah menyediakan tempat hari ini. Ya, oke. Jadi sekarang saya pengen supaya rekan-rekan media nanti bakal didatengin satu persatu, tapi supaya dapat gambaran kita ngobrol-ngobrol dulu. Pertama saya pengen ke produser Mas Iva dulu. Mas Iva, mic-nya ada? Ya. Ada, ya siap. Jadi setelah Uni ya, udah sukses internasional, tahun lalu Uni menang platform prize ya di Toronto International Film Festival dan berkeliling ke banyak festival, bahkan terakhir itu baru menang juga di Palm Springs International Film Festival USA untuk Young Cineaste Award ya. Langsung merilis film Nana, kayak nggak ada istirahatnya nih mas. Jadi pengen jelasin nih kayak apa sih Before Now and Then, pembuatannya udah dari kapan, dan mungkin bisa sedikit gambaran buat rekan-rekan media ini film seperti apa, silakan. Ya, terima kasih Ivan waktunya, terima kasih teman-teman media yang sore ini sangat antusias sekali gitu ya, walaupun kita sama-sama tahu gitu kita belum, istilahnya ini belum bisa nonton filmnya, dan kita akan tidak sabar sekali gitu ya segera sharing film ini dengan teman-teman media, tapi udah terasa gitu antusiasmenya. Terima kasih sekali gitu ya. Sebagai produser saya memang kalau pengen pengen selalu gitu menjadi rumah untuk saudara-saudara yang punya statement yang sangat kuat apa yang pengen mereka sampaikan gitu, dan itu kenapa memang ya basically film-film kami secara distribusi biasanya ke festival, terus kemudian baru kita bisa pertemukan dengan masyarakat yang lebih luas di sinema, di bioskop, dan di digital dan sebagainya gitu. Dan memproduksi film memang tidak selalu formulatif yang saya pengennya berapa lama, presisi rilisnya ini gitu. Semuanya sangat organik gitu, karena yang kita kedepankan bukan timeline yang berbasis pada sesuatu yang sangat formulatif gitu, tapi
berbasis pada kreativitas gitu, dan kreativitas kadang-kadang juga kita ada stuck, kadang-kadang sangat lancar gitu. Dan sebelumnya kenapa ini cepat sebenarnya sangat menyenangkan ya, karena sebenarnya bayangkan aja saya memproduksi The Seen and Unseen, prosesnya berapa lama gitu? 5 tahun gitu. Terus kemudian Yuni yang pengennya cepat tuh, oke langsung cepat, jangan 5 tahun lagi deh, tahun depan rilis 5 tahun lagi gitu. Nah kadang-kadang justru kelahiran proses kreatif itu tidak, kemudian juga produksi itu enggak sangat sulit gitu ya. Dan untuk Nana ini ya semesta sangat mendukung gitu. Kita secara materi kita dapat Dini sangat tertarik sekali dengan novel Jais Darga Namaku ya. Kebetulan terima kasih sekali Teh Jais yang memberikan kepercayaan, dan salah satu chapter di novel itu seperti apa ya, seperti bertemu gitu energinya dengan Kamila Andini, dengan apa yang pengen dia sampaikan di film berikutnya. Dan tapi prosesnya sebenarnya tidak secepat itu gitu. Film ini sudah kita initiate bahkan dari tahun pada saat hampir paralel dengan kita menonton ini gitu. Terus kemudian akhirnya bisa kita syuting pada saat pandemi di Maret tahun lalu, dan yang tidak disangka-sangka memang memang responnya bagus sekali, dan akhirnya benar-benar di awal tahun ini bisa rilis di kompetisi Berlinale. Terima kasih Mas Iqbal. Mungkin Mbak Gita sebagai produser ingin menambahkan mengenai produksinya dan juga keterlibatan Before Now and Then di festival di Berlin. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi kita syuting film ini 2 minggu ya Din ya, di Bandung, di Ciwidey tepatnya. Dan salah satu proses yang lumayan challenging mungkin bagi kita semua, terutama pemain-pemainnya, karena film ini 100% berbahasa Sunda ya. Jadi emang banyak sekali hal yang mesti kita workshopin, kayak dialog dan yang lain gitu. Dan kami pun sangat committed dengan persiapan itu, karena kita juga bekerja sama dengan mentor-mentor berbahasa Sunda dan yang lain untuk reading dan membuat skenario dan yang lain. Senangnya itu ya Teh ya, karena maksudnya aspek-aspek budaya juga banyak kami masukkan, kayak budaya-budaya Sunda yang kami juga coba capture di dalam film ini. Kita pakai kecapi suling, kita pakai musik, kita pakai gamelan dan yang lain gitu. Mudah-mudahan kelokalan ini juga jadi apresiasi bisa masyarakat sinema yang lebih luas lagi ketika nanti diputar di Berlin. Terima kasih Mbak Gita. Saya ingin juga menyapa, ada di sini Pak Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pak Mahendra mungkin ke depan. Ini kali aja pengen memberikan. Selama ini kita tahu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mendukung banyak banget film Indonesia, dan juga ya terakhir itu membantu Yuni juga, dan juga selalu mendukung film-film Indonesia yang bukan hanya ke luar negeri, bukan hanya berprestasi ke luar negeri, tapi juga memang berlandaskan kreativitas di Indonesia. Mungkin Pak Mahendra ingin memberikan 1-2 kata mengenai keberangkatan film ini. Ya, yang pertama pemerintah beberapa tahun ini ya sangat komit terhadap ekosistem perfilman yang pertama. Jadi banyak skema sebetulnya juga yang ke depan juga kita sudah dimulai dari Juni, seperti dendam dan sebagainya yang tahun lalu akan ada selalu matching fund. Nanti juga kalau di Nana ada bisa juga masuk di skema matching fund, sudah kita siapkan juga. Intinya kita berkomitmen, dan terutama untuk pemberangkatan ya, karena kita tahu Berlin 3 besar yang memang terbaik ya, Jurnal Venice dan Cannes. Kita tahu ini salah satu sangat bergengsi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak didukung. Jadi tepuk tangan dulu untuk Nana. Alhamdulillah dan Kangga udah berturut-turut, kemarin di Toronto, sekarang kita doakan kalau sampai tahun ini menang, kita naik kelas lagi ini, karena ini di
kompetisi utama yang sebetulnya kita ngimpi-ngimpi sekali kalau ada salah satu yang menang ini rekor untuk Indonesia. Jadi pemerintah siap mendukung apapun itu tentang film ini. Jadi sudah masuk aja, sudah membawa nama, dan ini kesempatan juga Indonesia hadir di internasional ya. Ini kayaknya bulan madunya Indonesia untuk di festival film di internasional, sangat bisa dimanfaatkan. Moga-moga dan sekali pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Mas Iva, Mbak Kamila ya, dan teman-teman ini. Ya kita sih yakin ternyata ada pemainnya, ada Mbak Ebi Salma, Mbak Laura Basuki, Mas Ibnu Jamil, dan teman-teman. Kita tahu di TV sejarah juga Mbak Laura kayak apa, sepinya. Terima kasih. Kita siap mendukung Nana ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk dukungannya dan untuk kata-katanya. Ya, terima kasih. Sekarang kayaknya ke TJIS mungkin bisa berbagi juga kisahnya, bahwa ini diangkat dari novel gitu ya, TJIS Darga, gimana perasaannya bisa pergi ke Berlin bersama Nana, dan juga kenapa sih memilih Kamila Andini sebagai sutradara. Saking senangnya, ini kabar yang sangat tidak yang tidak bisa gitu ya diungkapkan, karena pada awalnya saya membuat film ini ya saya persembahkan untuk ibu saya almarhum Mami Nana. Kebetulan Kamila Andini, Happy, Mas Iva semua kenal baik dengan Mami. Saya tidak ada beban apa-apa sebetulnya untuk membuat film ini. Hanya kita bikin aja hadiah untuk almarhum Mami. Waktu itu Mami masih hidup ya. Jadi karena saya tidak punya beban, mau ikut festival, mau apapun, jadi dapat tiba-tiba masuk di Berlin. Ini satu kejutan yang membuat saya terharu, sangat terharu, unbelievable. Ya, kenapa saya memilih Kamila Andini? Satu, karena dia perempuan, maaf saya bukan ini gender ya. Ini dari perempuan ke perempuan. Saya sama Teh Happy, kita selalu diskusi tentang film ini. Teh Dini waktu membaca buku itu begitu tertarik dengan JIS Darga Namaku, terutama yang chapter tentang Mami di chapter telur ya. Itu dari perjalanan bagaimana saya JIS Darga lahir. Awalnya dari situ. Teh Dini tertarik, Teh Happy tertarik, maka Teh Happy bilang sama Kang Anda, kenapa nggak bikin film gitu ya? Ya kenapa ya? Saya juga ingin mempersembahkan untuk Mami, kado untuk Mami. Jadi kita berdiskusi dengan Teh Happy dan kita memilih Teh Dini karena Teh Dini adalah Teh Dini. Terima kasih TJIS. Sekarang kita ke Mbak Kamila Andini. Ini menarik banget ya, bahwa kayak tadi dibilang kita semua tahu ya film-filmnya Kamila Andini itu selalu konsisten dengan tema perempuan ya. Tapi apa sih yang disajikan di Nana, dan seperti apa sih pendekatan yang dilakukan gitu buat proyek yang ini? Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk kedatangannya teman-teman semuanya. Lagi-lagi saya juga sebenarnya sama seperti TJIS itu, masih speechless sampai sekarang gitu. Asam lambung naik pas dengar ceritanya. Terus jadi mungkin cerita sedikit gitu ya, kayak tadi udah diceritain juga sama Iva bahwa sebenarnya cukup paralel gitu prosesnya Nana ini ditulisnya dari 2018 ya gitu. Saya pertama kali baca bukunya gitu di tengah-tengah nulisnya juga waktu itu, lalu membaca chapter telur gitu, dan cukup langsung tertarik gitu dari nama chapternya, karena sejujurnya sebelumnya film saya sebelumnya, kalau yang pernah nonton Skala juga banyak ngomongin soal telur gitu. Jadi waktu itu kayak kenapa ini coincident banget gitu, pas baca kayak langsung berkoneksi secepat itu karena baru saja membicarakan
tentang kelahiran, tumbuh dan lain-lain di film kedua saya skala gitu. Terus yang kedua memang waktu itu juga sempat ketemu mami Nanda juga sempat cerita gitu pengalaman hidup dia. Buat saya menarik banget bagaimana setiap orang menyimpan kenangan gitu, menyimpan memori hidupnya gitu, bagaimana dia bergerak gitu dan tumbuh sampai saat ini, dan bagaimana melewati masa-masa itu juga gitu. Dan yang saya sangat dapat sebenarnya dari cerita Nana adalah bagaimana dia bergerak dari zaman ke zaman gitu. Kita bisa benar-benar mengikuti karena ini settingnya di awal pasca kemerdekaan Indonesia juga gitu. Jadi bagaimana mengikuti seorang perempuan gitu meskipun di wilayah domestik tapi bergerak dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Buat saya ini menarik banget gitu, meskipun dilihat dari kacamata yang sangat intim gitu dalam rumah tangga, dalam pernikahan gitu di wilayah domestik. Jadi itu sebenarnya yang saya dapat, dan ini akan menjadi film period pertama saya juga gitu. Saya belum pernah bikin film period sebelumnya, tapi waktu itu kita cukup butuh banyak waktu gitu ya untuk bersama-sama mendekatkan diri, karena bagaimanapun saya punya visi sendiri sebagai sutradara, dan saya waktu itu bilang sama Teh Jais gitu bahwa saya ingin melihat Nana sebagai seorang perempuan aja gitu, bukan perempuan yang seperti kita melihat nenek kita, ibu kita, sahabat kita gitu yang do the right and wrong juga gitu, tapi kita sayang sama dia apa adanya gitu. Jadi itu sih sebenarnya dari Nana. Terima kasih Period ya. Terima kasih ya. Period dan adaptasi pula, ini sesuatu yang baru ya bagi Dini ya. Bisa diceritakan mungkin tadi udah sedikit menyinggung ya soal periodnya, tapi period seperti apa sih, karena mungkin rekan-rekan media yang masih menggambar-gambar. Iya, ya sebenarnya kita punya hampir sering ya sebenarnya di Indonesia kita membuat film-film period gitu. Tapi memang kan biasanya kebanyakan temanya kemudian dengan segera gitu, temanya pasti nasionalisme, kebangsaan atau pahlawan atau tokoh-tokoh besar yang namanya harus memang menjadi sesuatu yang harus epic atau besar gitu. Sedangkan rasanya kita sedikit sekali gitu memiliki film period tapi yang memang intim gitu, yang memang kita sendiri saat ini masih bisa berelasi gitu. Jadi memang saya dan teman-teman, ada timnya juga di sini luar biasa banget gitu. Teman-teman saya ada Marcel, Batara Gupar, Sebagian, art directornya ada Vida, Sylvia, ada sound designernya ada Patrisno, ada Retorati Damayanti di kostum, ada makeup, ada Seba juga gitu. Kami biasa bekerja bersama. Kita berpikir bahwa film ini kita harus berelasi, walaupun kita hidup di tahun 2021, kita harus tetap berelasi gitu dengan film ini. Jadi kita tidak sedang mengajak orang untuk punya mesin waktu kembali ke 60-an atau 50-an, tapi sebenarnya kita membangun jembatan gitu. Bagaimana sih kita bisa melihat waktu itu dan berefleksi saat ini juga gitu. Ternyata banyak hal yang masih kita alami sebagai perempuan, kita juga masih mempertanyakan hal yang sama, posisi kita sebagai perempuan. Jadi hal-hal kayak ini yang kita dialogkan atau kita bicarakan dalam film ini. Terima kasih. Sekarang kita kepada para pemeran. Ada Mbak Happy Salma mungkin, yang juga produser ya. Bisa diceritakan keterlibatannya di awal itu seperti apa sih, Before Now and Then Nana, terus habis itu gimana sih rasanya bisa masuk ke Berlin filmnya? Oke, mungkin terima kasih ya. Saya co-producer di sini. Memang awalnya seperti tadi Teh Jais bilang, ketika membaca bukunya dan membuat buku itu, saya proses ada di tengah-tengah itu gitu. Dan saya agak bukan memaksa ya, saya memprovokasi untuk ini kalau menjadi sebuah karya yang lain, kenapa tidak gitu. Tapi pas ketika memang akhirnya atau Mbak Dini, Mas Ivan, Mbak Gita, dan semakin nyata, saya juga deg-degan, ini saya salah nggak ya, nanti kalau rugi gimana nih, kalau mau dibatalin boleh loh gitu. Tapi ternyata beliau mengatakan tidak, saya nggak ada ekspektasi apa-apa, saya pengen karya ini buat ibu saya, persis betul seperti tadi Teh Jais bilang, dia nggak ngarep apapun. Jadi
ketika masuk ke Berlinale ini tuh kayak mimpi gitu, loh kok kan ngarep mungkin gitu ya. Nah intinya ya saya juga belajar bersama-sama. Saya senang banget bisa bekerja sama dengan orang-orang yang luar biasa ini. Lalu kenapa keterlibatan saya? Awalnya saya juga yakin saya main cari casting yang lain deh gitu. Saya juga kan malu juga ya. Masa saya terlalu bersemangat gitu. Tapi entahlah dari obrolan-obrolan akhirnya memang almarhum juga menyampaikan sesuatu bahwa dia ingin saya memainkan gitu. Jadi tentu saya senang banget bisa memainkan. Yang pertama alasannya adalah saya kaget Mbak Dini, Teh Jais, Mas Iva, Mbak Gita yakin, percaya diri bersama-sama bahwa ini film berbahasa Sunda saja. Dan saya tahu film berbahasa Sunda tuh cuma ada dalam sejarah tuh tahun 1928, Lutung Kasarung. Selama itu nggak ada lagi ini, ada lagi. Nah jadi itu ketertarikan saya. Lalu berdua ya saya orang Sunda, saya harus main gitu di tanah kelahiran saya dan bisa dibawa. Saya belum nonton filmnya nih, saya nggak sabar membayangkan. Saya juga nggak tahu ini festivalnya, Mbak ini penting nggak sih sampai ceritanya? Penting banget Mbak. Oh gitu ya, kan banyak orang pergi. Oh iya ada yang main competition, ada yang apa. Saya juga betul-betul belajar bersama di dalam proses film Nana ini dan ternyata itu pencapaian luar biasa. Jadi senang sekali. Selamat dan mewakili Sunda juga ke internasional ya. Oh ya tentu ya, maksudnya sejarah di Indonesia saja ini baru yang kedua gitu, bahwa ternyata sebuah bahasa daerah bukan menghambat kita untuk berkomunikasi dengan siapapun makhluk yang ada di dunia ini gitu. Jadi bayangkan nanti ke bahasa Sunda di Berlin, mungkin subtitlenya Jerman dan bahasa Inggris. Laura, silakan bisa diceritain keterlibatannya. Keterlibatannya ya aku waktu itu awalnya dihubungi sama Dini, kemudian Dini menceritakan dia ada film dan dia ingin ngajak aku casting gitu. Dikasih sinopsisnya, aku baru baca sinopsis dan penggalan-penggalan dialog aja aku udah jatuh cinta gitu. Aku pokoknya mikir harus gimana caranya aku mengambil hati Dini di casting untuk supaya keterima, gimana caranya. Terus ternyata dialognya full dalam bahasa Sunda. Jadi itu kan bukan bahasa yang lekat di telinga juga gitu. Jadi aku minta tolong sama temanku gimana sih caranya untuk bisa ngomong bahasa Sunda kayak gini. Ya udah akhirnya belajar, datanglah casting dan ternyata keterima. Prosesnya seperti itu. Dan sekarang filmnya ke Berlin pula. Wah, filmnya ke Berlin sih kayak mimpi, benar-benar mimpi, bangga, senang dan berharap bisa apapun hasilnya. Aku udah merasa bangga banget sih dengan film ini. Terima kasih. Mungkin ke Arwinda dulu. Mau masih penuh dulu? Masih Lempar-lemparan. Masih belum boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman wartawan dan juga tamu undangan yang sudah hadir dalam pengumuman berita baik dari film Nana. Ini adalah sebuah anugerah dan juga saya anugerah banget bisa mendapatkan proyek dan bisa akhirnya diajak kerja sama Mbak Kamila Adi. Karena sebelumnya saya jatuh cinta banget sama nonton film karyanya Skala Niskala. Skala Niskala dulu. Jadi pas ketika tiba-tiba dapat telepon, dapat undangan casting, dia bilang gitu. Oke, tapi filmnya bahasa Sunda. Oke, nggak apa-apa, gitu, coba. Dicoba, latih pas casting, aman. Pas workshopnya ribet karena ada ahli-ahli bahasa Sunda. Dia bilang, Kang Ibnu itu mah bahasa Sundanya FTV. Ya oke, sabar. Tahan, belajar dengan didukung dengan tim dari For Color. Akhirnya saya disahkan untuk terlibat di film ini. Itu adalah sebuah ucapan terima kasih banget deh buat teman-teman, terutama Mbak ini udah mau ngajak saya. Jadi senang banget, apalagi sampai pengumuman kita ke Berlin loh. Udah kebayang nggak? Udah kebayang. Tapi padahal belum nonton filmnya.
Belum nonton filmnya tapi udah seneng aja. Iya, karena diajak liburan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin terakhir Ara ingin menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih Mas. Pertama saya mau berterima kasih kepada Mbak Dini, Mas Ivan, Mbak Gita, seluruh keluarga Four Colors untuk dikasih kesempatan lagi main di filmnya Kamila Andini lagi. Kayak it feels surreal karena waktu itu kalau nggak salah Mbak Dini menghubungi saya buat casting kira-kira setahun setelah syuting unit ya. Dan itu kaget, Mbak Dini mau recycle saya lagi. Alhamdulillah nggak kapok gitu. Lalu karakter yang saya mainkan ini tidak bisa di-disclose. It's up to you to find out. That's why all of you have to watch this amazing film. Dan itu sih tantangan utamanya adalah bahasa Sundanya, apalagi karena itu dari Sunda Lawas. Sunda Lawas tahun 50. Saya tanya dulu sama pacar saya pada waktu itu yang orang Sunda, dia nggak ngerti juga Sunda 50-an. Jadi ya difasilitasi lagi oleh Four Colors Film dengan dialect coach Sunda. Itu castingnya juga udah pakai skrip bahasa Sunda, jadi bingung banget gitu. Tapi alhamdulillah dipilih sama Mbak Kamila Andini dan Teh Jais juga paling penting yang sangat percaya sama saya untuk membawakan karakter ini. Dan syutingnya seru banget. Kita syuting di Ciwidey dan Ciwidey Bandung sih. Di Ciwidey dingin banget tapi cantik sekali dan senang sekali bisa bekerja bareng dengan Teh Happy, Kalaura, Mas Ibnu, dan kebetulan pas syuting itu saya juga kenalan sama my best friend now. Jadi thank you Mbak Dini for the experience. Thank you so much. Terima kasih. Dan pasti makin penasaran kayak apa sih filmnya.